Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana filmnya? Ya, kira-kira apa isi filmnya tadi? Oke, seorang anak mengalami kekerasan seksual. Pelakunya siapa? Ya, pamannya. Di mana orang yang harusnya melindungi anak itu, ya. Baik, kita akan berbicara nanti masalah fakta terbanyak. Ternyata memang pelaku kekerasan seksual itu adalah orang yang paling dikenal oleh anak. Ya. Kenapa sih? Kebanyakan kasus itu bukan dilakukan oleh orang yang belum dikenal oleh anak loh. Pasti sudah dikenal oleh anak. Kenapa kira-kira? Anak boleh didekati, oke? Apa lagi? Merasa dekat? Oke, ada beberapa karakteristik anak, ya, terutama anak usia dini. Sebetulnya anak-anak itu memiliki ciri khas. Umumnya mereka sangat tidak percaya dengan orang asing. Sangat tidak percaya dengan orang asing. Ya. Orang-orang kadang butuh waktu untuk membangun trust kepada anak-anak, ya. Nah, ketika pelakunya itu pasti adalah orang yang dekat dengan anak, pasti sudah dibangun trust terlebih dahulu. Sehingga mereka dengan mudah melakukan apapun. Itu ciri khasnya kenapa umumnya kekerasan seksual itu sangat jarang terjadi dilakukan kalau orangnya itu tidak dikenal oleh anak. Tapi paling banyak kasus pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan anak. Ya. Nah, apa itu kekerasan seksual? Ini menurut O'Burnett, ya, dalam Matlin 2008 adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual disertai dengan tekanan psikologis dan fisik. Itu yang dikatakan sebagai kekerasan seksual. Terus kalau kasusnya suka sama suka, apakah masuk kekerasan seksual? Ya, bisa masuk kalau paksaan. Ya. Jadi ada kasus lucu di Gunung Kidul. Orang tua akhirnya memperkarakan salah satu pemuda, ya, lapor ke polisi karena telah menghamili, ya, anaknya. Setelah diinvestigasi oleh polisi, ya, ternyata ini ada kasus di Gunung Kidul. Yang mereka lakukan itu adalah suka sama suka. Adalah suka sama suka. Suka sama suka. Kalau dilakukan oleh suka sama suka, itu tidak termasuk sebagai kekerasan seksual. Tapi kenapa ini akhirnya dilaporkan adalah karena yang bersangkutan, ya, pelaku itu tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya itu dilaporkan. Nah, kalau itu masih dilakukan ada di bawah tekanan psikologis atau fisik, itu tetap masuk sebagai kekerasan seksual. Bagaimana kalau pelakunya itu adalah suami? Apakah itu masuk kekerasan seksual? Ya, kalau ada paksaan dalam berhubungan badan, ya, istri tidak suka, tidak nyaman, itu masuk dalam kekerasan seksual. Ternyata banyak kasus juga ibu-ibu itu merasa seperti diperkosa, padahal oleh suami sendiri, ya. Ya, oke. Kekerasan seksual ini dibagi berdasarkan identitas pelaku. Pasti ada familial abuse, ya. Ini masuk dalam kasus incest, jadi kasus hubungan saudara. Atau
yang berhubungan dengan keluarga besar. Tadi seperti paman, kakak, ya. Kemudian kakek, itu banyak kasus. Ya, ini biasanya dilakukan oleh keluarga. Nah, kemudian ada extrafamilial abuse, biasanya orang di luar keluarga, tapi pasti dikenal oleh anak. Pelaku yang terbanyak itu siapa kira-kira? Tetangga dekat, ya, teman dekat, apalagi guru, ya. Siapa lagi kira-kira? Di luar anak tapi dekat dengan anak, ya, pendamping, ya. Nah, yang menarik lagi, ternyata korbannya itu bukan cuma anak perempuan. Anak laki-laki juga sekarang itu sudah banyak yang menjadi korban. Contoh kasus pelecehan seksual. Anak usia 4 tahun. Ya. Di Jogja. Kemudian ibunya heran. Setiap hari anak ini bawa uang 1.000 perak ke rumah. Ditanya ibunya, kamu kok setiap hari kok bawa uang terus toh? Itu dikasih mas itu loh. Mas siapa yang kasih? Sebutlah nama X. Kok masnya baik banget toh kasih kamu uang 1.000 perak? Iya baik. Kalau aku dikasih uang 1.000 perak, kalau aku tuh mau buka celanaku di depan masnya. Nah, masnya ini berapa kira-kira usianya? Tidak 50 tahun, SMP 15 tahun. Masih masuk anak, pelakunya juga adalah anak. Nah, ibunya baru sadar anak saya sudah mengalami pelecehan seksual. Jadi dengan iming-iming uang 1.000 rupiah, ya. Jadi jangan dikira kalau sekarang itu anak perempuan toh, tidak. Anak laki-laki juga rentan, ya, berhubungan dengan kekerasan seksual. Oke, apa itu pelecehan seksual? Ini sebuah bentuk penyiksaan anak. Kalau itu terjadi pada anak, ya, di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Itu termasuk disebut sebagai pelecehan seksual. Nah ini contohnya misalnya di kamar mandi, ya. Hei ganteng. Kadang-kadang kata-kata yang melecehkan mengandung unsur seks itu sebagai pelecehan seksual, ya. Kita di kendaraan umum, mahasiswa misalnya atau anak-anak SMA itu tiba-tiba sama kondekturnya kadang sengaja itu pegang, ya, pegang bahu tapi nanti pegang pantat. Bahkan saya pernah baca di internet di kendaraan umum bagaimana seorang laki-laki bisa mengeluarkan sperma, di kereta api bisa mengeluarkan sperma. Ya, karena apa? Kenapa kira-kira? Ya, karena padatnya di komuter itu, ya, terus terjadi pergesekan. Itu luar biasa di kendaraan umum. Nah, jadi itu, ya, jadi itu salah satu pelecehan seksual, ya. Bahkan kita disweet-sweetin di jalan, ya. Jadi kalau yang cewek-cewek ini jangan senang disweet-sweetin. Itu bagian dari pelecehan itu, ya. Oke. Nah, bentuk pelecehan seksual misalnya meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak. Di UGM saya tahun 87 diterima di Fakultas Non-Gelar Ekonomi UGM, ya. Akuntansi. Tahun 87 itu ada heboh karena kuliahnya masih di kampus ini Gedung Pusat. Kampus Pusat ini yang namanya Pak dekat itu kan ada hutan, di depannya ada hutan, ya. Nah, itu ada kasus yang menghebohkan itu apa? Itu mahasiswa, tapi bukan mahasiswa itu nggak tahu. Jadi ada seorang laki-laki pakai jubah besar itu, kemudian senangnya itu memperlihatkan alat kelaminnya kepada mahasiswi. Eksibisionis. Ya. Saya juga pernah mengalami itu di bis, saya masih ingat tahun 87, saya dari Judo Negaran mau pulang ke
kampus, mau pulang ke ini Karanggayam karena saya kos di Karanggayam. Bayangkan saya duduk di bis, ya. Hari itu saya mungkin baru seminggu pakai jilbab tahun 87. Saya masih ingat betul itu, ya. Karena baru pakai jilbab, ya. Duduk di bis jalur 4, saya masih ingat itu. Kemudian naik, kemudian di sebelah saya itu ada bapak-bapak. Perlentai banget loh, pakai baju putih atasnya rapi, pegang map, ya. Karena saya asik baca, dia tanya, adik mau kemana? Pulang kemana? Karena saya asik baca buku, asik baca. Ya maklum nih baru pakai jilbab kan, jadi masih belajar mendalami agama, ya, tahun 87. Nggak saya respon kan, ya kalau dia tanya singkat-singkat jawabnya. Nah kalau begitu sampai mau turun di pojok kehutanan itu, mau turun bis, saya berdiri. Begitu berdiri, astagfirullahaladzim, dia sudah membuka resletingnya dan penisnya itu sudah dikeluarkan. Terus kan karena saya langsung keluar, saya dorong seperti itu. Ibu yang ada di kursi sebelah itu langsung teriak. Itu tahun 87. Ya. Mungkin adik-adik belum lahir ya. Nah, tahun 87 sudah ada kasus seperti itu di wilayah Gajah Mada. Ya. Nah, itu salah satu bentuk ya memperlihatkan alat kelamin. Terus saya mengalami itu, betul-betul mengalami itu, ya. Kemudian menampilkan pornografi untuk anak, ya, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. Bahkan sekarang orang dewasa melakukan hubungan seksual terhadap anak itu masuk kejahatan seksual, ya. Kemudian kontak fisik dengan alat kelamin anak, ya, kecuali dalam konteks non seksual tadi seperti yang di dalam film, ya. Ibu memandikan, bapak memandikan, menggantikan baju, atau ketika anak harus diperiksa ke dokter, yaitu dalam konteks itu bukan masuk dalam non seksualnya. Kemudian melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, ya. Kemudian menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Nah, ini banyak sekali yang terjadi, ya. Nah, data kekerasan seksual di Indonesia ini tahun 2012 terdapat, ini pada anak ya, 1.383 kasus. Ini dari data Komnas Perlindungan Anak. Tahun 2013 ada 2.792 kasus, meningkat. Ya. Per April 2014 sudah ada 3.023 kasus. Ngeri nggak? Kira-kira bisa dibayangkan nggak 3.000 anak yang mengalami ini tuh bagaimana sih kira-kira masa depan mereka kalau tidak ditangani dengan baik? Apakah bisa mereka ini menjadi sumber daya manusia yang berkualitas? Kalau tidak ada penanganan dengan baik, kalau kita tidak peduli. Ya. DIY bagaimana? Kita lihat data dari Rifka Anissa, ya. Untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2009 sampai tahun 2013 ini ada 175 kasus perkosaan dan 114 kasus pelecehan seksual, ya. Januari sampai April ada 2014 ada 7 kasus perkosaan dan 2 pelecehan seksual terhadap anak. Nah, data dari RDU Rekso Diah Utami ini P2TP2-nya Provinsi DIY. Tahun 2013 ada 4 kasus perkosaan, 13 kasus KDP. KDP itu kekerasan dalam pacaran. Istilah baru ya. Ya. Kekerasan dalam pacaran. Ini tuh coba dalam pacaran itu sudah mengalami kekerasan, apalagi kalau sudah berumah tangga. Ya. Kalau perempuan, ini yang bagi perempuan-perempuan yang punya pacar, Anda mengalami kekerasan dalam pacaran, langsung aja putus, ya. Tidak usah kasih harapan-harapan lagi, tidak usah berpikir dia akan berubah, itu tidak akan pernah berubah, ya. Ini bagi yang punya pacar. Tahun 2014 ada 8 kasus perkosaan, kemudian ada 6 kasus kekerasan dalam pacaran yang ditangani oleh Rekso Diah Utami. Nah, kasus kekerasan seksual pada anak ini info terbaru, ini baru berapa hari yang lalu. Bantul
Pedagang es keliling mencabuli balita. Pedagang es keliling tuh pasti dia sudah sering ya, anak-anak pasti sering beli. Ini pelakunya usia 51 tahun. Ya. Kemudian di Sleman, tadi ada yang, Mbak Fitri ya, ini sekolah berbasis agama, Muslim, Islam, guru SD, sodomi siswa laki-laki. Kasus di Sleman. Coba apa sih yang ada di kepala oleh seorang guru, ya, sampai tega melakukan itu, ya. Kemudian kakak mahasiswa ini melakukan pelecehan seksual kepada adiknya. Adiknya masih TK, jadi usianya tuh jelek banget ya, usia kakak adik ini. Jadi kakaknya udah mahasiswa, adiknya masih TK. Ini sudah ditangani juga oleh P2TP2A Sleman. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Ini mulai dari perlakuan yang salah tadi. Jadi sejak kakak ini sering dititipi, ngurusi adik, mandiin dan lain-lain. Nah ternyata pada saat mandiin itu, kakak ini sering menggesek-gesekkan alat kelaminnya kepada adiknya. Ini kasus nyata dan benar-benar terjadi. Ya. Masih banyak lagi kalau kita mau angkat ya. Nah, apa sih dampak kekerasan seksual? Ini biasanya ada 4 trauma ya yang akan dialami. Pertama ada pengkhianatan ya. Pasti kalau setelah dewasa itu pasti akan ada hubungan yang sulit untuk menjalin hubungan yang harmonis ya dalam sebuah keluarga. Kemudian dia akan mengalami trauma secara seksual. Tidak mengherankan ketika ada perempuan yang ketika sudah menikah tapi dia merasa bersikap sangat dingin, bisa ditelusuri, pasti pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian merasa tidak berdaya, ya, apalagi sudah jadi korban perkosaan. Kemudian stigmatisasi, ya. Kalau sudah mengalami stigmatisasi ini sangat luar biasa. Pernah satu keluarga akhirnya pindah dari lingkungan itu, padahal ini korban, ya, gara-gara mengalami stigmatisasi, ya. Anaknya diperkosa, tapi keluarga ini yang harus pindah, ya. Stres sampai depresi bahkan sampai bunuh diri, ya. Kemudian kegelisahan yang berlebihan, biasanya hingga sulit tidur, ya, susah berrelasi dan takut dengan hal-hal yang tidak beralasan, ya. Di masa dewasa, korban pelecehan seksual cenderung untuk menjadi korban itu sangat besar, ya. Bahkan tidak jarang remaja yang menjadi korban pelecehan seksual bahkan dia akan mencebur dirinya di dunia prostitusi, ya. Kemudian sikap seksual yang terbentuk pada diri individu menjadi sangat negatif, ya. Bahkan ada yang cenderung menjadi penyuka sesama jenis, ya. Muncul perilaku seksual yang tidak wajar untuk anak seusianya. Ini kasus yang ketika misalnya ada perlakuan salah, misalnya nih ya, kadang orang tua tanpa sadar, ya, ketika memandikan anak, membersihkan alat kelamin, penis, terlalu lama untuk memegang penis, ini kan kadang menimbulkan kenikmatan. Secara alamiah itu adalah normal untuk anak itu, ya. Tapi ketika dia merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan, ketika mengalami kesepian, apa yang dia lakukan? Melakukan itu. Ada kasus di Brazil, sehari seorang anak usia 18 tahun dia bisa melakukan masturbasi ratusan kali. Akhirnya apa? Mati, meninggal. Nah,
Kemudian terbelenggu oleh perasaan gamang dan cemas oleh pelecehan seksual yang membuat diri anak membutuhkan kebebasan mutlak. Nah, biasanya ada beberapa karakter yang sudah menjadi korban perkosaan pasti akan menuntut ya akhirnya menjadi orang yang betul-betul free, bebas ya, tanpa norma. Sangat mungkin anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini akan menjadi pelaku ketika dewasa ya. Nah, biasanya untuk perempuan kalau dia mampu membangun karakternya, biasanya nanti ketika besar ataupun ketika dia remaja dia cenderung menjadi penyuka olahraga yang keras ya, yang biasanya disukai oleh laki-laki. Itu karena ada rasa dendam ya. Nah, bagaimana tips melindungi anak dari tindak kekerasan seksual? Tadi seperti di Komal tadi, ajarilah anak kita ini ya, sex education itu sedini mungkin. Jadi sex education itu bukan mengajari bagaimana berhubungan seks, tapi bagaimana anak-anak ini harus dilindungi, dikenalkan bagaimana cara melindungi tubuhnya sendiri. Contoh sederhana, mulai keluar kamar mandi itu anak tuh harus ditutup meskipun dia masih bayi. Kadang orang tua tuh bangga ya, anaknya telanjang lari-lari ya. Itu perlakuan yang salah. Harusnya di atas usia 2 tahun, 3 tahun ke atas tuh sudah nggak boleh lagi mandi bersama. Tapi masih banyak orang tua yang melakukan mandi bersama anak tanpa ada dialog, ada penjelasan. Nah, ya. Kemudian ajarkan anak untuk menjaga keamanan diri. Nah, biasanya doktrin seperti di Komal tadi, ada 4 area yang itu nggak boleh dipegang. Kalau untuk anak usia dini nih ya, ada 4 area yang nggak boleh dipegang oleh orang lain kecuali bapak dan ibu. Harusnya guru pun nggak boleh, karena ternyata guru sekarang juga jadi pelaku masalahnya. Ya, hanya boleh bapak dan ibu. Tadi apa tadi areanya? Mulut. Ya, mulut, dada, ya, vagina atau penis, dan terakhir pantat. Itu area-area yang memang sangat sensitif, dan itu biasanya area-area itulah yang anak-anak mengalami kekerasan seksual. Nah, ini kita betul-betul ajari sehingga body mapping itu perlu kita kenalkan sedini mungkin kepada anak-anak. Body mapping. Nah, kalau kita mampu mengenalkan kepada anak-anak dengan body mappingnya, oke, ini tubuhmu, ini yang nggak boleh dipegang. Nah, itu biasanya doktrin itu akan masuk. Sampai anak teman saya itu karena saking masuknya doktrin itu, 4 area itu nggak boleh dipegang, ke dokter kemarin sakit, dokternya mau buka nggak boleh. Doktrin tuh masuk banget. Sampai bapak ibunya bilang, ayo dong, ini kan kamu sakit, mau diperiksa oleh dokter. Ini, tapi kan ibu kemarin kan bilang, kan aku nggak boleh buka baju di depan orang lain katanya. Itu doktrinnya masuk banget. Usianya baru mau 5 tahun, masuk banget doktrinnya. Ya. Kemudian bila anak sudah menginjak usia 12 tahun ke atas, tapi sebetulnya nggak usia 12 tahun. Sekarang ini kematangan seksual anak-anak itu sangat cepat ya. 9 tahun sudah menstruasi untuk anak perempuan. Bahkan anak laki-laki mimpi basah itu juga lebih cepat. Kalau dulu 13 tahun, kalau sekarang enggak. Ya, karena luar biasa gizi, stimulasi tontonan itu menyebabkan anak-anak mengalami apa kira-kira? Itu tadi, mengalami kematangan seksualnya sangat dini ya, cepat. Nah, ini kita bisa mulai menjelaskan kepada anak diskusi tentang perkosaan ya, kemudian penyakit-penyakit seksual, hamil di luar nikah. Karena ternyata sekarang itu mengerikan banget kok. Siapa yang mengatakan bahwa kalau penanaman agamanya kuat pasti tidak akan terjadi seperti itu? Ternyata enggak tuh. Kita menemukan di lapangan remaja masjid enggak pernah kemana-mana ya, anaknya baik, pendiam, ternyata juga hamil ya.
Kemudian bangun komunikasi terbuka dengan anak, ya. Ini penting banget. Jadi bagi bapak-bapak ini biasanya bapak-bapak yang jarang banget berkomunikasi dengan anak. Konon katanya beberapa penelitian mengatakan figur ayah itu sekarang sangat penting dalam menguatkan anak. Bahkan sudah ada kajian riset, besok tesis saya juga mengambil salah satu variabelnya itu bagaimana pola asuh ayah itu bisa diharapkan untuk mencegah menguatkan anak perempuan, anak laki-laki untuk tidak terlibat seks bebas. Nah, ini figur ayah itu sangat penting, ya. Jadi biasanya bapak-bapak jarang berkomunikasi karena yang cerewet itu biasanya ibu. Nah, sekarang harus dibalik. Bagi calon bapak, bahwa Anda itu penting untuk membangun kekuatan, ya, di dalam membangun karakter anak. Karena apa? Biasanya yang kena kayak gitu tuh anak-anak yang karakternya lemah, ya. Nah, kemudian anak harus dibiasakan untuk menolak perlakuan orang lain yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman, terganggu, dan sakit. Mengajarkan perilaku asertif kepada anak-anak itu penting, ya. Perilaku asertif itu penting banget. Kadang orang Jawa itu tidak asertif seperti orang di luar Jawa, ya enggak? Nah, sekarang kita harus ajarkan anak-anak bagaimana berperilaku asertif, menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rasakan dengan terbuka, tapi dengan cara yang sopan. Itu perilaku asertif. Aku nggak mau loh dipegang, itu nggak boleh. Aku nggak mau dipukul, itu sakit. Itu kita harus latih anak-anak, ya. Kemudian ketika kita bekerja, sebagai orang tua yang bekerja, ini kita harus tahu menghabiskan waktu anak itu di rumah dengan siapa kalau kita bekerja. Ini ada kasus, ya, dari Bantul. Seorang ibu curhat di forum parenting dengan LSPPA. Kita waktu itu yang mengisi. Ibunya mengatakan begini, anaknya usia 7 tahun. Jadi anaknya itu menyampaikan begini, mak, itu ibunya dalam forum itu mengatakan, mak, mengikuti dialog anaknya, nek aku weruh jupe itu burungku kok berdiri. Nek aku weruh jupe burungku berdiri. Nah, kemudian kita gali lagi, ada apa? Artinya apa? Usia 7 tahun kan dia sudah ereksi ketika dia melihat, ya, perempuan seksi. Nah, kita tanya, ibu, sehari-hari anak ini sama siapa? Oh, saya titipi sama budenya. Ibunya berangkat pagi dari Bantul kerja di Jogja, itu jam 6 pagi udah berangkat. Pulang lagi malam. Jam 8 malam baru sampai rumah. Nah, selama dititipi dengan budenya ini, ternyata anak ini bermain dengan orang-orang dewasa di lingkungan itu. Jadi temannya itu sudah SD, SMP. Nah, teman-teman SD, SMP ini ternyata mereka tuh suka nonton porno, ya, nonton tayangan-tayangan porno. Anak ini ikut. Nah, sehingga nggak heran ini matangnya cepat banget, ya. Jadi kita harus tahu betul dengan siapa anak menghabiskan waktu. Jadi kalau jadi orang tua rodok posesif tuh nggak apa-apa, ya. Apalagi yang udah dewasa, ya. Kamu di mana? Tapi dengan cara yang tidak membuat anak itu bosan, nggak membuat anak sebel ke kita, ya. Kemudian sebagai orang tua perhatikanlah sikap dan kebiasaan anak sehari-hari. Nah, banyak sekali kayak kasus JIS itu kan baru terungkap setelah beberapa hari anak ini mengalami, karena ibu tidak peka terhadap perubahan sikap anak. Sama juga kasus yang kemarin terjadi di SDIT. Ini tahunnya itu sudah 2 minggu. Tapi karena sekolahnya bagus ada CCTV, sehingga bisa dicek jam sekian anak ini masuk ruang UKS ditemani siapa. Nah, tapi itu sudah terlambat, ya. Jadi sering sekali kita terlambat menyikapi. Karena apa? Orang tua yang sibuk itu tidak peka melihat perubahan psikis, ya, kebiasaan anak, ekspresi wajahnya. Kita nggak pernah terlambat mengamati itu.
Nah, kemudian minta bantuan guru anak, konselor sekolah atau dokter anak ini untuk membantu orang tua mengajari anak untuk menghindari pelecehan seksual. Jadi bagi kita yang bekerja di kesehatan penting banget ini ya untuk tahu. Nah, bagaimana menghadapi anak korban pelecehan seksual? Ini ada beberapa tips ya yang bisa kita berikan, kita lakukan agar anak ini berani bicara. Umumnya itu nggak berani bicara. Banyak kasus, terutama usia TK, sama sekali dia nggak bisa mengungkapkan. Dia udah jalan kemana-mana tuh nggak bisa mengungkapkan. Mau nggak mau ini harus ditangani oleh psikolog. Ya, hanya psikolog yang bisa mengungkapkan dengan alat tes. Ya, beberapa kasus kita bisa pakai children apperception test, sehingga begitu diperlihatkan dengan gambar tempat tidur, anak itu langsung nangis. Udah psikolognya udah tahu kalau ini dia mengalami kekerasan seksual. Nah, kalau yang sudah dewasa mungkin agak mudah ya, SD mungkin akan mudah kita menggali. Tapi kalau yang dengan 7 tahun ke bawah, apalagi anaknya yang tidak terbiasa komunikasi terbuka itu susah. Pasti kita harus menggunakan alat tes. Ya. Kemudian perasaan nyaman serta aman ya, ini yang harus kita lakukan. Cuma yang jadi masalah ya, DIY, ini tantangan ya, tantangan untuk DIY. DIY ini belum punya Children Crisis Center yang memang sesuai dengan penanganan untuk anak. Itu kita belum punya. RDU itu sudah ada kamar ya. Tapi ini belum memenuhi syarat untuk melayani anak-anak yang seperti ini. Ya. Yang sudah punya itu Bandung. Nah, tapi kalau di luar negeri beberapa Children Crisis Center-nya ini betul-betul satu atap, ada dokter, psikolog dan lain-lain. Layanan sarana prasarana itu dibuat betul-betul sangat nyaman untuk anak. Jadi kalau kita membayangkan di film Komal tadi ya, bagaimana seorang konselor pendamping anak dia sampai mampu mengungkapkan ya, bagaimana dia sampai mampu menggali informasi, kemudian bagaimana dia menanamkan lagi ya pengetahuan baru untuk anak-anak. Itu kita yang belum punya. DIY belum punya. Saya punya mimpi untuk bangun itu, tapi nggak tahu ya, kita belum punya. Yang ada rehabilitasi sosial ya, Dinsos yang punya. Tapi yang berhubungan dengan anak-anak seperti ini kita belum punya, yang mengalami kekerasan itu belum punya kita ya. Kemudian jangan menyalahkan ataupun memarahi anak ya ketika dia mengalami korban. Nah, sering sekali orang tua tidak tahu, apalagi yang remaja itu ya, kadang-kadang menjadi korban. Salahmu ya, kenapa pakai baju kayak gitu, salahmu. Nah, kalau kita berhadapan dengan korban kita nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Kemudian kalau itu betul-betul terjadi sebuah kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik sekalipun ya, ini cepatlah kita untuk melakukan visum. Ya, kemudian dampingi anak dan tekankan kepada anak bahwa pelakunya yang salah. Jadi ini betul-betul secara psikologi, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu dia butuh pendampingan. Bahkan malam pun tuh mungkin dia nggak bisa tidur. Kasus yang anak SDIT itu laki-laki ya, itu laki-laki, dia sampai satu keluarga itu tutup tirai setiap ada tamu, ketakutan ya. Dan harus betul-betul didampingi. Kemudian segera bawa anak ke lembaga konseling kalau dia betul-betul membutuhkan dukungan psikologis ya. Nah, penting kita menjelaskan kepada anak kalau proses pemulihan itu butuh waktu yang panjang. Saya akan tutup presentasi saya dengan membacakan sebuah puisi. Oke. Judulnya Anak Dibesarkan dari Lingkungannya. Sudah pernah dengar puisi ini belum? Yang sudah berapa orang? Oke. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri.
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.